Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Fusilia dengan NIM 2106118. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 9, yaitu tentang pengaturan fluktuasi ekonomi. Pertama, bahas tentang siklus bisnis. Fluktuasi jangka pendek dalam output dan kesempatan kerja atau employment disebut dengan siklus bisnis. Pada bab sebelumnya, kita mengembangkan teori untuk menjelaskan bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka panjang. Sekarang, kita akan mencoba memahami bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka pendek. GDP dan komponen-komponennya. GDP adalah tempat pertama untuk mulai ketika menganalisis siklus bisnis, karena ukuran terbesar dari kondisi perekonomian. Karena GDP merupakan ukuran terbesar dari kondisi perekonomian. Selanjutnya ada Biro Penelitian Ekonomi Nasional atau NBR. Adalah penentu resmi di Amerika Serikat apakah perekonomian mengalami resesi. Resesi biasa didefinisikan oleh suatu periode di mana ada dua penurunan berturutan pada GDP real. Dalam resesi, baik konsumsi dan investasi menurun, namun investasi atau perlengkapan bisnis, konstruksi, perumahan baru, dan inventaris bahkan lebih ringan terhadap penurunan. Selanjutnya ada hukum Okun. Dalam resesi, pengangguran meningkat. Hubungan negatif bila satu naik, yang lain turun. Antara pengangguran dan GDP ini disebut hukum Okun atau Okun's Law. Dari Arthur Okun, ekonom yang pertama mempelajarinya. Secara ringkas ini definisikan sebagai perubahan presentasi GDP real sama dengan 3,5% dikurang 2. Perubahan tingkat pengangguran jika tingkat pengangguran tetap sama, GDP real tumbuh sekitar 3,5%. Untuk setiap poin presentasi tingkat pengangguran meningkat, pertumbuhan GDP real biasanya turun sekitar 2%. Jadi, jika tingkat pengangguran naik dari 5 ke 8%, maka pertumbuhan GDP real akan menjadi perubahan presentasi GDP real sama dengan 3,5% dikurang 2, kurang 8% dikurang 5% sama dengan min 2,5%. Dalam kasus ini, GDP akan turun menjadi 2,5%, mengindikasikan bahwa perekonomian sedang mengalami resesi. Selanjutnya ada indeks indikator ekonomi utama. Yang pertama, hari kerja rata-rata per minggu bekerja produksi industri manufaktur. Yang kedua, klaim mingguan awal rata-rata untuk asuransi pengangguran. Yang ketiga, pesanan baru barang konsumen dan material disesuaikan untuk inflasi. Yang keempat, pesanan baru, barang modal dan pertahanan. Yang kelima, kinerja produsen. Yang keenam, pemberian izin gedung baru. Yang ketujuh, indeks harga saham. Yang kedelapan, jumlah uang beredar atau yang dua disesuaikan untuk inflasi. Yang kesembilan, penyebaran tingkat bunga. Seberhasil antara surat utang berjangka 10 tahun dan surat utang berjangka 3 bulan. Yang ke-10, indeks harapan konsumen. Selanjutnya ada horizon pada waktu makroekonomi. Teori makroekonomi klasik berlaku pada jangka panjang tapi tidak pada jangka pendek. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jangka pendek dan panjang berbeda pada perilaku harga. Pada jangka panjang, harga fleksibel dan dapat bereaksi pada perubahan penawaran atau permintaan. Pada jangka pendek, banyak harga yang kaku pada tingkat tertentu. Karena harga berperilaku beda pada jangka pendek dan panjang, kebijakan ekonomi memiliki dampak berbeda pada horizon waktu berbeda. Mari kita lihat bagaimana hal ini terjadi. Selanjutnya ada model penawaran agregat dan permintaan agregat. Model makroekonomi ini memungkinkan kita memeriksa bagaimana tingkat harga agregat dan jumlah output agregat ditentukan dalam jangka pendek. Ini juga menyediakan satu cara untuk membedakan bagaimana kinerja perekonomian dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek. Berikut ini adalah kurva dari kinerja perekonomian dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek. Permintaan agregat. Permintaan agregat adalah hubungan antara jumlah output diminta dan tingkat harga agregat.
Ini menyatakan jumlah barang dan jasa yang orang ingin beli pada tiap tingkat harga tertentu. Teori kuantitas uang MV sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah perputaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Tidak realistis, namun asumsi yang memudahkan yaitu perputaran uang adalah konstan. Juga ketika memahami persamaan ini, ingat persamaan kuantitas dapat ditulis ulang dalam istilah penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real. Dengan M per P sama dengan M per P, D sama dengan KY. Di mana Y per V adalah 1 per V adalah parameter penentu berapa banyak uang orang ingin berpegang untuk tiap dolar pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran keseimbangan uang M per P sama dengan permintaan dan bahwa permintaan adalah proporsional terhadap output. Asumsi perputaran konstan sebanding dengan asumsi permintaan konstan akan keseimbangan uang real per unit output. Selanjutnya ini merupakan kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga P dan jumlah barang dan jasa yang diminta Y. Digambarkan untuk nilai jumlah uang beredar M tertentu. Kurva ini miring ke bawah. Semakin tinggi tingkat harga P, semakin rendah tingkat keseimbangan real M per P. Dan karenanya semakin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta. Seiring tingkat harga menurun, kita bergerak ke bawah sepanjang kurva AD. Setiap perubahan pada M atau V akan menggeser kurva AD. Selanjutnya, mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Pikirkan tentang penawaran dan permintaan keseimbangan uang real. Jika output lebih tinggi, orang terlibat transaksi lebih banyak dan butuh keseimbangan real M per P lebih tinggi. Untuk jumlah uang beredar M tetap, keseimbangan real lebih tinggi berdampak tingkat harga lebih rendah. Keseimbangan real lebih tinggi berdampak terhadap tingkat harga lebih rendah. Sebaliknya, jika tingkat harga lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi. Jika keseimbangan real lebih tinggi, maka volume transaksi yang lebih besar, yang berarti jumlah output diminta lebih besar. Kurva permintaan agregat digambarkan untuk nilai tertentu dan jumlah uang beredar. Dengan kata lain, ini menyatakan kombinasi-kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk nilai M tertentu. Jika bank sentral mengubah jumlah uang beredar, maka kombinasi yang mungkin dari P dan Y berubah, yang berarti kurva permintaan agregat bergeser. Selanjutnya ada pergeseran kurva permintaan. Ini merupakan pergeseran kurva permintaan. Penurunan jumlah uang beredar mengurangi nilai output minimal PY. Untuk tiap tingkat harga P tertentu, output Y yang lebih rendah, jadi penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva AD ke dalam dari AD ke AD konsonan. Peningkatan jumlah uang beredar meningkatkan nilai output nominal PY. Untuk tiap angka harga tertentu, output yang jadi lebih tinggi. Jadi peningkatan jumlah uang beredar menggeser kurva AD keluar dari AD ke AD konsonan. Selanjutnya ada penawaran agregat. Penawaran agregat atau agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang, tapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan-hubungan pada penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Ada dua kurva penawaran agregat berbeda, yaitu kurva penawaran agregat jangka panjang atau long run aggregate supply curve atau LRIS, dan kurva penawaran agregat jangka pendek atau short run aggregate supply curve atau SRAS. Kita juga harus mendiskusikan bagaimana perekonomian membuat transisi dari jangka pendek ke jangka panjang. Tapi pertama-tama kita buat kurva penawaran jangka panjang. Berikut ini kurva penawaran agregat dalam jangka panjang. Karena model klasik menggambarkan bagaimana perekonomian berjalan dalam jangka panjang, kita dapat mengambil kurva penawaran agregat jangka panjang dari model klasik. Ingat, jumlah output yang diproduksi bergantung pada jumlah tertentu dari modal dan tenaga kerja dan teknologi yang tersedia. Untuk itu kita tulis fungsi Y sama dengan fungsi K L sama dengan Y. Menurut model klasik, output tidak bergantung pada tingkat harga. Mari kita pikirkan tentang anggapan proses clearing pasar ini dalam pasar tenaga kerja. Komponen L dari fungsi produksi.
Berikut ini adalah keliling pasar dalam pasar tenaga kerja. Kita mulai pada kesempatan kerja penuh N bintang dengan upah W per PO. W per 0. Sekarang kita lihat bagaimana pekerja bereaksi ketika ada kenaikan tiba-tiba pada tingkat harga. Pada upah real baru yang lebih rendah ini, pekerja akan mengurangi jam kerja. Tapi, pada saat yang sama, pemberi kerja meningkatkan permintaan mereka pada pekerja. Jadi, sekarang pasar tenaga kerja ada pada disequilibrium, di mana jumlah diminta melebihi jumlah yang ditawarkan. Kita akan melihat bagaimana upah fleksibel akan memungkinkan pasar tenaga kerja kembali ke equilibrium. Pada kesempatan kerja penuh N bintang. Untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja, pemberi kerja harus meningkatkan upah real ke 2W. Sebagai hasil dari 2W, lebih banyak pekerja diterima dan pasar tenaga kerja dapat bergerak. Mekanisme yang perlu kita telaah akan membantu kita membentuk kurva penawaran jangka panjang. Kurva vertikal menyatakan bahwa perubahan tingkat harga tidak akan berdampak lama pada kesempatan kerja penuh. Kurva penawaran agregat vertikal memenuhi dikotomi klasik karena menunjukkan tingkat output yang tak tergantung jumlah uang beredar. Tingkat output jangka panjang ini disebut kesempatan kerja penuh atau full employment, atau tingkat output alami atau natural. Ini adalah tingkat output di mana sumber-sumber daya perekonomian dikaryakan sepenuhnya, atau lebih realistis di mana pengangguran berada pada tingkat wajarnya. Penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke bawah dari AD ke AD konsonan karena kurva AS vertikal dalam jangka panjang penurunan AD mempengaruhi tingkat harga tapi tidak tingkat output. Selanjutnya, dalam jangka pendek, kurva penurunan agregat horizontal. Ingat kurva LRS vertikal mengasumsikan perubahan tingkat harga tak berdampak lama pada Y karena proses kredit pasar. Yang jadi model untuk bisa jangka panjang, tapi kita butuh teori untuk jangka pendek. Didefinisikan sebagai interval waktu di mana pasar tidak sepenuhnya bergerak ke arah keseimbangan. Pendekatan sederhana tapi berguna pendekatan sederhana tetapi berguna yaitu asumsi kekakuan harga jangka pendek berarti kurva penawaran agregat adalah datar. Seiring ada bergeser ke konsonan, kita bergerak pada arah barat timur ke titik B pada kurva penawaran agregat jangka panjang. Maka, dalam jangka panjang kita bergerak dari B ke C atau bergerak ke atas sepanjang AD konsonan. Selanjutnya ada equilibrium jangka panjang. Dalam jangka panjang, perekonomian ada pada pepotongan kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva permintaan agregat. Karena harga-harga telah disesuaikan pada titik ini, SRIS memotong titik ini pula. Selanjutnya ada penurunan tingkat permintaan agregat. Perekonomian mulai pada equilibrium jangka panjang di titik A, maka penurunan permintaan agregat mungkin disebabkan penurunan jumlah uang beredar. Menggeser perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output di bawah tingkat alaminya. Seiring harga turun, perekonomian pulih dari resesi dan bergerak dari titik B ke titik C. Selanjutnya ada kebijakan stabilitas. Perubahan eksogen pada penawaran atau permintaan agregat disebut guncangan atau shock. Guncangan yang mempengaruhi penawaran agregat disebut guncangan penawaran atau supply shock. Guncangan yang mempengaruhi permintaan agregat disebut guncangan permintaan atau demand shock. Guncangan ini yang mengganggu perekonomian, mendorong output dan pengangguran menjauh dari tingkat alaminya. Satu tujuan dari model penawaran atau permintaan agregat adalah untuk membantu menjelaskan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Ekonom memakai istilah kebijakan stabilitas atau stabilization policy, merujuk pada aksi kebijakan yang diambil untuk mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Kebijakan stabilisasi mencoba memperkecil siklus bisnis dengan menahan output dan kesempatan kerja sedekat mungkin dengan tingkat alaminya. Model pada bab ini adalah versi lebih sederhana dari model yang akan kita lihat pada bab-bab berikutnya. Ini merupakan guncangan pada permintaan agregat.
Perekonomian mulai dalam equilibrium jangka panjang di titik A. Kenaikan permintaan agregat akibat peningkatan perputaran uang menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output di atas tingkat alaminya. Seiring harga naik, output berangsur-angsur kembali tingkat alaminya, dan perekonomian bergerak dari titik B ke titik C. Sebenarnya ada guncangan pada penawaran agregat. Guncangan penawaran yang memperburuk meningkatkan biaya dan harga. Jika ada dipertahankan konstan, perekonomian bergerak dari titik A ke titik B, mengarah pada stagflasi, kombinasi kenaikan harga dan penurunan tingkat output. Akhirnya, seiring harga turun, perekonomian kembali ke tingkat alami pada titik A. Sebenarnya ada mengakomodasi guncangan penawaran yang memperburuk. Menanggapi guncangan penawaran yang memperburuk, bank sentral bisa meningkatkan permintaan agregat untuk mencegah penurunan output. Perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Biaya dari kebijakan ini adalah tingkat harga yang lebih tinggi secara permanen. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, tolong memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.